Praise God, He is alive. Puji Tuhan, Dia bangkit, Dia memberikan kehidupan, Dia memberi pengharapan, sehingga umat Kristiani tidak akan tenggelam di dalam persoalan, tidak akan terhanyut oleh wabah corona ini, tapi tetap terus teguh kuat di dalam Tuhan. Karena Dia telah mati, Dia datang bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, the all fear is gone. Because I know behold the future, and life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I will be found. Because I know behold the future, He'll know His word, believing just because He lives. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus adalah dasar pengharapan spiritual kita yang sesungguhnya. Paulus berkata, kalau Dia tidak bangkit, sia-sia iman kita. Kalau Dia tidak bangkit, maka tidak ada arti pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Dia bangkit. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa kemenangan kita ditentukan oleh apa yang dicapai oleh Yesus melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mana kebangkitan Yesus bagi kita? Berangkat dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Alkitab mencatat bahwa serentetan kehidupan Yesus dalam biografi Yesus yang Alkitab katakan bahwa menjadi hal penekanan yang penting adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan boleh dapat dikatakan kebangkitan Yesus merupakan breaking news bagi umat manusia di segala zaman. Bagaimana respon kita terhadap kebangkitan Yesus? Kalau kita menganggap bahwa berita kebangkitan Yesus bukan berita yang besar atau berita utama dalam kehidupan kita, maka kebangkitan Yesus tidak akan berdampak bagi kehidupan kita. Lalu perspektif sudut pandang kita terhadap kebangkitan Kristus harus menjadi hal yang positif. Karena itu yang mendasari keyakinan kita dalam pengiringan kita pada Tuhan. Hal pertama Paulus kemukakan bahwa kebangkitan Yesus adalah solusi bagi kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian bagi manusia adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak ada di antara kita yang berani menghadapi kematian. Tapi kita lihat bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus menjadi solusi bagi kita dalam segala aspek kehidupan kita. Kebangkitan Kristus menyelesaikan semua masalah manusia. Sebab masalah terbesar dalam kehidupan peradaban manusia adalah dosa.
Dosa ini telah membawa dampak pada kematian. Masalah di luar dosa adalah masalah yang biasa dikategorikan berintensitas yang rendah dalam mempengaruhi kekalahan manusia. Tapi masalah primer atau masalah terbesar, masalah utama adalah maut. Dosa. Kalau masalah terbesar saja bisa diselesaikan lewat kebangkitan Yesus, apalagi masalah yang kadarnya tidak seberat dosa. Masalah yang ada di hadapan kita sudah diselesaikan bersamaan dengan kebangkitan Yesus. Dan jika kita melupakan berita besar kebangkitan ini, maka kita akan kehilangan kepastian kemenangan. Virus corona menjadi berita yang menakutkan. Di mana-mana, di semua media, di televisi, di surat kabar, bahkan dalam pembicaraan manusia, di mana-mana, ribuan kali menyebut tentang virus corona. Tetapi sedikit sekali diungkapkan tentang makna kebangkitan Yesus. Sedikit sekali membicarakan tentang Yesus yang sanggup, Yesus yang pasti. Lebih banyak corona, virus. Tapi bagi kita, Yesus lebih besar dari virus corona. Yesus tidak seharusnya berada di bawah virus. Yesus seharusnya tidak perlu ditenggelamkan dan ditindih oleh virus. Tapi Yesus harus mengatasi virus karena dia lebih besar dari virus apapun yang ada di dalam dunia. Dan itu sebabnya hal pertama kita lihat bahwa kebangkitan Yesus adalah solusi bagi setiap kehidupan kita. Apa pergumulan kita dalam aspek apa saja, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah masa depan, masalah keluarga, di dalam Yesus ada solusi. Dan Yesus adalah penyelesai setiap persoalan kita. Di dalam Dia, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang mati dapat dibangkitkan. Artinya bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, Yesus adalah solusi bagi kita. Hal kedua dari kebangkitan Yesus, bukan saja Dia adalah solusi, tapi kebangkitan Yesus adalah harapan kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kebangkitan Kristus memberikan harapan dalam kehidupan orang-orang percaya. Jika ada kebangkitan, berarti ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, otomatis ada harapan. Orang yang benar-benar memiliki kebangkitan Kristus akan menjalani hidup dengan bergairah dan antusias. Tidak mengeluh, tidak pesimis, tetapi selalu optimis bahwa kemenangan telah menanti di depan kita. Hidup merupakan anugerah terbesar dan tidak ada bandingannya. Tetapi hidup ini telah ditebus oleh darah Yesus. Dia menggantikan kita, Dia menebus kita dari segala dosa kita, dan kematiannya telah melenyapkan segala kekhawatiran kita. Paulus berkata bahwa Dia telah mati bagi kita. Apa yang dapat kita takutkan? Apa yang dapat kita khawatirkan? Sebab kematian yang merupakan hal kunci, hal terbesar dalam kehidupan manusia dapat dikalahkan oleh Yesus, apalagi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, termasuk virus corona. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan peruntukkan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, inilah saatnya di tengah situasi yang menggelisahkan, kita perlu membangkitkan iman kita, kita perlu membangkitkan kerinduan kita untuk selalu mendatangi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, merenungkan kebenaran firman Allah, setia dalam satu pergumulan kita, walaupun kita terpisah dengan jarak, social distancing, physical distancing, tapi dari hati ke hati, secara spiritual, kita menjadi satu kesatuan umat yang selalu bersekutu di dalam Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi semangat, dan kita tahu bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah jaminan bagi kita. Pengharapan yang kekal. Pengharapan di dunia ini adalah pengharapan yang kosong.
Tapi pengharapan dalam Yesus adalah pengharapan yang berarti, yang memberi makna ke depan. Dia telah bangkit bagi kita. Tetapi yang ketiga, bahwa kebangkitan Yesus berisi tanggung jawab misi. Kita bersyukur bahwa kita diselamatkan, dia menyelesaikan segala solusi kita. Kita bersyukur bahwa Yesus adalah harapan kita. Tetapi jangan lupa bahwa kebangkitan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita amanat. Tuhan memberikan kita misi, tanggung jawab misi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kebangkitan Kristus berimplikasi kepada tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Yesus sebelum dia berpisah dari murid-muridnya, 3 perintah agung Yesus, misi utama yang Yesus berikan bagi mereka adalah yang terutama, pergilah ke seluruh muka bumi, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini merupakan tanggung jawab misi, tanggung jawab perorangan, tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan. Kata pergi adalah kata kerja aktif yang menunjukkan kepada suatu tindakan dan mengandung perintah yang harus dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Tuhan datang ke dunia ini untuk memerdekakan kita dari dosa. Tapi Tuhan memerintahkan orang percaya yang telah bangkit dari antara orang mati. Bahkan kita semua telah dibangkitkan dari segala dosa, dari kelemahan kita, dari kehidupan lama kita dibaharui dalam Tuhan. Dahulu kita dalam kegelapan, sekarang dalam terangnya yang ajaib. Dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat kesayangan Allah. Dan Tuhan meminta kita agar kita melangkah pasti untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Ketika Yesus bangkit dari antara orang percaya, pertama yang dia lakukan adalah kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di anjung Yerusalem itu. Dalam ketakutan, dia datang tembus tembok dan berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. 2 kali dia berkata, damai sejahtera. Artinya dalam kehidupan orang percaya ada ketenangan, ada kepastian. Dan anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut apapun yang datang, badai melanda dunia, virus menghadang kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberitahu kepada kita, damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Dalam Yohanes 20 ayat 21, dan perintah Yesus kepada murid-muridnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus diutus Bapa, tapi ketika dia naik ke surga, tongkat estafet misi itu diembankan kepada kita. Ada tanggung jawab misi. Ada banyak orang yang berkeluh kesah, ada banyak orang yang patah semangat, ada banyak orang yang tidak berdaya. Inilah momentum di mana anak-anak Tuhan menjadi sarana, menjadi media, menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kasih anugerah Tuhan. Kita yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita yang sudah menjalani kehidupan kemerdekaan di dalam Yesus, kita yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa, kita yang telah mengalami pengharapan menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil. Dengan demikian, kebangkitan Yesus merupakan dasar hidup terbesar bagi umat Kristiani. Karena kebangkitannya adalah solusi bagi persoalan hidup manusia. Kebangkitannya menjadi dasar harapan kita. Namun kebangkitan Yesus berisi tanggung jawab misi untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang lain. Tuhan kiranya berkenan memberkati kita sekalian. Kita datang dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Engkau menang, Engkau mati tapi bangkit, Engkau telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan hari ini umat-Mu bersukacita karena di tengah kegelisahan ada pengharapan di dalam Tuhan, di tengah kelesuan ada kepastian di dalam Engkau, dan kami bersyukur bahwa kebangkitan Kristus menjadi
tolok ukur bagi kami, menjadi acuan bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami untuk tetap maju di dalam Tuhan. Kami tidak akan tenggelam dalam duka cita dan kesusahan, tapi kami tahu kebangkitan Tuhan menjadi andalan pengharapan kami. Dan itu sebabnya kami bersyukur bahwa kami adalah umat kepercayaan Tuhan, kami umat yang telah ditebus oleh darah Yesus, boleh mengalami kemenangan melalui kebangkitan Kristus Yesus. Karena Kristus bangkit, karena Yesus menang, maka kami anak-anak Tuhan akan berkemenangan bersama Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kuatkan anak-anakmu, kuatkan jemaat Hebron, kuatkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kuatkan setiap keluarga, kesehatan mereka dijaga, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala niat jahat manusia, jauhkan dari segala virus-virus yang seringkali menakutkan. Kami tahu di dalam perlindungan Tuhan, kami akan mengalami ketenangan, kami mengalami keamanan, kami mengalami kekuatan, kami mengalami sukacita, kami mengalami pengharapan. Dan di dalam Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman Tuhan, mensyukuri, dan telah menyampaikan doa seru kami. Hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.